warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Thariqah Akmaliyah rahimakumullah. Tiada yang layak kita ucapkan, yang patut kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan melalui kita belajar ilmu ini, kita oleh Allah ditambah-tambah nikmatnya, terutama nikmat ilmu, karena ilmu itu adalah segala-galanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yuridu dunya fa'alai bil ilmi, wa man kana yuridul akhirah fa'alai bil ilmi, wa man kana yuriduhuma fa'alai bil ilmi." Barang siapa kepingin dunia harus pakai ilmu, kepingin akhirat harus pakai ilmu, kepingin dua-duanya harus pakai ilmu. Oleh karena itulah kita ini setiap hari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semakin bertambah umur, bertambah usia, mudah-mudahan Allah menambah-nambah ilmunya, terutama yang diminta kepada Allah bertambah-tambah itu ilmu nafi. Apa ilmu nafi? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika kita pelajari menambah-nambah keimanan kita kepada Allah, menambah-nambah makrifat kepada Allah, hatinya semakin jauh dari selain Allah. Itu namanya ilmu nafi. Ada yang ilmu tidak ilmu nafi, ilmu yang kita pelajari semakin ambisi terhadap dunia, semakin lengket kepada selain Allah. Itu namanya bukan ilmu yang nafi. Yang kita mohon adalah ilmu nafi. Ilmu nafi inilah yang bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia dan bencana akhirat, dan mudah-mudahan kita melalui syukur kepada Allah dengan mensyukuri nikmat akal ini, ngaji bersama, mudah-mudahan kita dikelompokkan orang-orang yang mendapatkan ilmu nafi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah, bisa mengikuti syariah yang dibawa olehnya, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah dipanggil oleh Rasulullah ketika Rasulullah memanggil umati, 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 umatku, 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 dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil di dalam kelompoknya. Selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagai persiapan khususnya untuk acara Bayatul Kubro yang insya Allah diselenggarakan Nisfu Sya'ban di Malang bagi jamaah, ya, dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang ikut, yang sebenarnya Bayatul Kubro itu ya memang dianjurkan, diharuskan bagi seluruh warga Akmaliyah, kecuali yang udzur. Udzur itu macam-macam, ada kalanya sangat tua, ada kalanya ya sakit, ada kalanya nggak punya duit, itu termasuk udzur. Bagi yang ada kesempatan tiga itu, atau memang ada kerjaan yang sifatnya harus ketika kita ikut ke sana kita dipecat umpamanya, dan nggak ada jalan lagi setelah itu, hanya itu kerjanya, itu termasuk juga udzur. Yang demikian itu tidak bermasalah. Dan bagi yang
punya leluasa dianjurkan untuk berangkat ke sana, ditata, terserah mau naik kereta. Kalau kereta itu pesan jauh-jauh hari ya sudah harus dipesan. Kalau naik kendaraan pribadi ya kapan aja bisa aja, yang penting dikelola jarak tempuhnya sampai mana. Ya minimalnya yang ikut rombongan kalau itu mobil pribadi minimalnya ikut bantu bensinnya gitu ya. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Ila hadrati Adam anusumah ya nafas abab al-fasaqatulah baliya armiyah dan yang alami bapak bisa usul sekolah al-azim harbat satu boleh minat bapak sulusin bersuat curi dauta arsum habilah khaskila bahil isof ala mutrik daud Sulaiman Isa sabru Maryam Nututan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in insya'ulillah ilahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus mutawasil khonu murdasiman sari salih sari Ibrahim Ismail Yakum Yusuf Samai Su'ab Luton Ilham Harun Kalilun Gunas Yunus Ilyas alias Ayyub Hasan dan Sabit Hamilan Tulkifli Izzat Zabun Saat Samad Samad Fiat Kitab Sarah Mautan Kaswal Basil Lahir Isyat Rasul Alam Melaukun Al-Adim Rosan Sari Babil Mublan Imran dari ada yang simpan sore simpan mobil sesuatu barang asal-asal bisa sarwahir makna asma'il musyarkat bersahabat ibad basralian sallallahu alaihi wasallam ajma'in syamillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semailah indah min kon kanan lawan walau bayul bisa sipan afle kosem lutra auris mitas kita masar wakil manail. Sarwa Manail Espirito mal satu sampai kami membela soleh saudara menzabul qasim bayi hasil kabar badran jauh jauh hasil rotan satu susan jasan supan kalwan soid umur ghail akhun baldai telawi abro nasihat khafi kasih lafaz naim hasim mijat ismail rokilan latif sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'urillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila bertafun aban orang musiruh anil nama unutin misalnya tatam tamil kabe muhammad jarum adawan menbet baru rawan menbet muzalim yanit lami firdar jabur salam bet arafat jabur kerabut kena kulitin bersahim harin harap harkil ma'azil murahim idas yang yunus oleh ma'atullah idasan jalan bayi sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailan udara liban kaya sifat mana pun roba sobe musarut kijan robul milan sabinatil kaya kimutadir rahim miras sakit ifan amun odonal buat wahid robul milan batikan khataban anil sakit misa sabiyat jari saksikan kalaman bimisa min aradun akhari ya'ilkan barik a'ilkan an khibdun isma yasma arifun aromen fatan sampuan sampun sesat liban syakir khalil zakaria yahya Jalhasa bin Maryam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailan jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i wassahabati wa tabi'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah fadilah salam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sallallahu alaihi wasallam Abdul Muti wa Sayyid Umar Sayyid Ahmad Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Al-Samad Baiti wa Sayyid Muhammad Al-Bangkalan wa Sayyid Muhammad Suratul Ari wa Sayyid Yawri wa Sayyid Sayyidin wa Jami'al Tariqatil Akbariyah wa Usulihim wa Buri min ahli silsilatihim Quddisallahu sirrul aziz walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Sumaila Sayyid Ridayatullah Abdul Musid Sahamid Imam Hanifah Hasan ibn Syawah Abu Karmat Bustami Hasan ibn Sumaila Sayyid Ridayatullah Abdul Musid Hamid Imam Hanifah Hasan ibn wa Sumaila Sayyid Ridayatullah Abdul Musid Hamid Imam Abu Hanifah wa Sumaila Sayyid Ridayatullah Abdul Musid Hamid Imam Hanifah Hasan ibn Saya Abu Karim, saya Muhammad Tayyib, saya Muhammad Siratul Arif, saya Yawri, saya Saleh, saya Budina Jamali Tariqatul Akmaliyah wa Usulihim wa Buri min ahli silsilatihim. Quddisallahu sirrul aziz walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Sumaila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Sumaila Sayyid Muhammad wa Sumaila Syekh Abdul Manan wa Sumaila Syekh Abu Karim Al-Bustani wa Sumaila Syekh Abdul Karim wa Sumaila Syekh Al wa Sumaila Syekh Abdul Hasim wa Sumaila Syekh Rafi wa Sumaila Syekh Imam Rabbul Qawm wa Sumaila Syekh Muhammad Siratul Alim wa Sumaila Syekh Ali Syekh Syekh Syekh
وجميع طرقات السطرية وأصولهم وأمر من أهل سلسلتهم هلموا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Setan anak sahabat, saya amat anak sahabat, wa sumaila sahabautin anak sahabat, wa sumaila saya Abdullah Muti, wa sumaila saya Abdul Malik, wa sumaila saya Mutari Mar, wa sumaila saya Abdul Man, wa sumaila saya Hasan Bisri, wa sumaila saya Ibrahim, wa sumaila saya Hasan Mustafa, sumaila saya Abdullah, sumaila saya Muhammad Mansur Bapak, sumaila saya Muhammad Sirajul Arif, saya Yoris, saya Syaifuddin, wa jama'a tarakati satu diraksa bandia wa usuli wa berimin ahli silsilatihim. قدس الله سر العزيز ولله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sumaila Syahmat Baidawi, Sumaila Syahmat Roti, Sumaila Syahmat Jabbar, Sumaila Syahri Murwa, Sumaila Syah Muhammad Al-Bangkalan, Sumaila Syah Hasan, Sumaila Syah Imam Rabil Jasa Cuma, Sumaila Syah Muhammad Siratil Arif Syah Yoris Syah Syaifuddin, wa jami'al tarakati qadiriyah wa usulihim wa fribin ahli silsilatihim. قدس الله سر العزيز ولله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Junaidi, Sumaila Syahmat Kabir Arif Aisyah, Sumaila Syah Abdul Qadir Al-Jilani, Sumaila Syah Abi Hasan Asadili, Sumaila Syah Abi Abbas Al-Bursi, Sumaila Syah Ahmad Kabir Arif Aisyah, Sumaila Syah Ibrahim Al-Makdari, Sumaila Syah Ibrahim Atasyi, Sumaila Ali Al-Khawas, Sumaila Sayyidi Abi Khalifah, Sumaila al-Khawasa Sidayati Samsuddin Muhammad al-Hanafi wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakatin wa bi hurmati gausim bid-daraini qudis Allah sirrul aziz lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائي وسمائنا جميع سمائنا سيدنا الله Sumaila Qadir Al-Salam wa Syaifuddin Abdul Qadir Al-Jilani, Sumaila Syahmat Kabir Arif Syahmat Badawi Arif wa Sayyidi Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jasuli rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahum sya'alillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
ustadina wa ustadi ustadina Syarina jami'a satadina ladina lamuna ilman nafi Syarina Syekh Muhammad Siratil Arif Syekh 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 Bidul Bagus Syekh Bagus Paktifai Wasa Sultan Sabu Wasa Sultan dengan aku Wasa Solekan Sambiri Wa jami'a satadina ladina lamuna ilman nafi fi sigorina wa kibarina Nafa'ana Allah bihim wa fi ulumihim wa amatana bi barakati fid dharaini sya'ulillahi lamul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وأماتنا وخلنا وخالاتنا وإيواننا وأخواتنا وخصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم الأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم والدنيا وأخراهم شكرا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wajami wa walidayhim wa walidayhim wali wa masyaihim wali masyaihim wali ahbabihim wali jamil muslim wal muslimat sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'a sabil huquqi alaina wa jami'a walina fillah wa li sifahim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhirahum lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah arwahi sumaillah musannifah hadal kitab Siti Fatanatul Arifah wa walidayya walima wali jami masyayikha wali ahbabiha wali jamil muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat nafa'ana Allah bihim wa fa'ala bihim wa bi'ulumi wa amatana bi barakati fid dharaini sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah Jamil oleh Abdul
jamiri jalil ghaib wa jamilatina wa sasam sakinal kiram syasula syafutin minal anbiya wal mursalin wal awliya wa sahabati wa tabi'in waladina lam nadkurhum fi hadiyatil fatihah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi wa bi hurmati asrarihim wa bi hurmati jaji wa bi hurmati jahim rahmatullahi alaihi wa qaddasallahu sirrum syawlillahi wal fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma aftah li bi futuhil arifin اللهم تلي بمقدار عارفين 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 Allahumma aftah lana abwaaba khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب خزائن رحمتك رحمتك يا ارحم الراحمين atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رح
rahmatan wa ilana min amrina rabbana rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rabbana rabbana atina min ladunka
Halaman berapa? Halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmi nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatika wa rahmatan min rahmatika arhamar rahimin. Qalatil musannifah Siti Fatanatul Arifah rahimahullah wa nafa'anallahu biha wa bulumiha wa amadana bi asrari rohaniyatiha fid dharaini amin. Dan caranya tujuh dari bawah 52. Menjaga nafas itu mengerti bahwa sesungguhnya nafas itu hanya wujud majazi. Nafas itu angin yang keluar, itu hanya wujud majazi. Yang sebenarnya nafas yang keluar dari diri kita ini sebenarnya itu adalah ayatul kauniyah atau tanda-tanda kebesarannya Allah, menunjukkan bahwa diri kita itu ada yang mengendalikan, ada yang mengatur, ada yang menghidupkan. Nafas yang keluar itu bukan sesuatu yang refleks, bukan sesuatu yang ada, tapi itu sejatinya nafas yang kita miliki itu asal mulanya tidak ada, lantas oleh Allah diwujudkan, lantas Allah menyinari melalui kekuasaannya, nafas kita ini bisa keluar. Keluarnya nafas yang melalui mulut kita ini atau hidup itu harus disyukuri. Bagaimana caranya bersyukur? Minimalnya dengan taat kepada Allah, atau diiring-iringi dengan berzikir kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya nafas yang keluar ini nafasnya orang-orang yang bahagia, karena isinya zikrullah, isinya ingat Allah. Lantas berapa banyak nafas yang kita keluarkan ini yang isinya bukan zikrullah? Padahal kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa maddaha hadzamat sab'ina alafin minadz-dzunub minal kabair. Kalimah la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah maka memanjangkan la-nya dipanjangkan, itu bisa merobohkan 70.000 dosa besar. Sahabat nanya, bagaimana ya Rasul kalau dosanya orang itu sudah diampuni oleh Allah, sedangkan orang itu masih terus membaca kalimah la ilaha illallah? Dosanya
istrinya, dosanya anak-anaknya, dosanya keluarganya diampuni oleh Allah. Sahabat tanya lagi, bagaimana kalau semuanya sudah diampuni? Dosanya tetangganya diampuni oleh Allah gara-gara orang itu membaca la ilaha illallah. Maka kita ini disuruh bergaul, berteman, bertetangga sama orang-orang yang ahli zikir, yang fungsinya kalau mereka diampuni kita mendapatkan luapan di zikirnya orang tersebut. Gak pernah baca zikir tapi senang sama orang ahli zikir, insya Allah kena auranya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau orang itu gak pernah zikir, benci sama orang zikir, insya Allah kena azabnya kalimat la ilaha illallah. Sesuatu yang menimbulkan manfaat juga bisa menimbulkan bahaya. Jadi itu hanya wujud majazi, wujud istilah saja. Ya sebenarnya itu kebesarannya Allah. Hati kita disuruh melihat terhadap kebesarannya Allah atau ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, akan kami perlihatkan terhadap mereka, orang-orang yang enggak kenal Allah, orang-orang yang enggak kenal kebesarannya Allah, ayatina, ayat-ayat kami. Perlihatkan di mana? Fil afaqi, di cakrawala, di alam semesta ini tanda-tanda kebesarannya Allah. Semuanya yang terwujud di alam semesta ini asalnya nggak wujud, diwujudkan oleh Allah. Asalnya nggak punya keindahan, dibikin keindahan oleh Allah. Asalnya nggak ada kehebatannya, dibikin hebat oleh Allah, dibikin menakjubkan. Ketika dibikin menakjubkan kita lupa takjub terhadap alam, lupa bahwa alam itu ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan. Wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu, diri mereka juga ada ayat-ayat Allah. Nafas yang keluar, nafas yang masuk, mata bisa kedap-kedip, telinga bisa mendengar, jantung bisa berdetik. Itu semuanya menunjukkan Allah yang maha besar. Itu menunjukkan kekuasaannya Allah, ada yang mengendalikan, dan itu ada batas yang dinamakan ajal. Apa ajal? Batas dari kehidupan itu. Ketika sudah sampai batasnya, maka kembali kepada asal mula kejadiannya. Nafas kita ada batasnya, mata kita melihat ada batasnya, telinga kita mendengar ada batasnya, bahkan gerakan seluruh tubuh kita zahir batin itu ada batas. Batas itu namanya ajal. Wa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah datang pada mereka, pulsanya sudah habis, nggak ada yang beli pulsa lagi. Ini HP-nya harus ganti HP akhirat pulsa lagi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka nggak bisa memajukan, mengundur-undur, ya nggak bisa memajukan, nggak bisa tempo. Besok saya matinya besok aja pagi-pagi, malam tak ngopi dulu, nggak bisa. Pagi aja saya kepengen ketemu sama si Anu. Kalau sudah waktunya diambil, ya sudah, batasnya habis, pulsa dunia sudah, pulsa dunianya sudah habis. Kalau sudah habis bagaimana? Sudah nggak bisa diambil lagi. Kita pindah alam yang namanya alam kubur. Di alam kubur itu hanya ada dua tempat, yang satu hufrah, yang satu raudhah. Raudhah untuk orang yang di dunia yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan berbuat ketaatan,
punya tubuh, ngerti sejatinya tubuh itu hanya majasi, hanya pinjaman. Akhirnya dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk taat kepada Allah. Nanti dia pindah ke dalam suatu alam yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah, pertamanan dari pertamanan surga. Bagaimana ketika mereka di situ? Mereka di situ sudah mendapatkan kenikmatan karena memetik buah taatnya di dunia. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tanamannya akhirat. Di dunia nanam, di alam kubur memetik buahnya. Sebagian dari buah amal itu bisa dinikmati hidup di alam kubur sambil nunggu penantian hari kiamat. Gak terasa. Orang itu kalau lagi mesra, lagi enak, itu gak terasa. Kayak pengantin baru. Tiba-tiba dibangkitkan, kaget. Mamba'asana min marqadina. Siapa yang membangkitkanku dari pembaringanku? Kaget loh, tiba-tiba kok sudah kiamat. Tiba-tiba sudah nufratus saniyah, tiupan kebangkitan kubur. Kaget. Ada yang mengatakan dalam riwayat, orang yang di Raudhah itu ditidurkan kayak tidurnya pengantin. Kanaumil arus, tidurlah kayak tidurnya pengantin. Gak terasa, tiba-tiba udah siang digeduk sama mertua pintunya. Mau mandi malu, pura-pura masih tidur lagi. Gak terasa karena pengantin baru, gak terasa. Tiap hari gak terasa, pengantin baru itu sekitar semingguan lah. Gak terasa. Akhirnya gak kuat, pindah kontrakan aja lah biar gak digeduk. Gak terasa. Nunggu hari kiamat kan lama ya? Lama, gak terasa. Loh, kalau orang itu gak bisa nanam di dunia dengan ketaatan, setidaknya punya anak yang ahli taat. Ketaatan anak kita itu akan berimbas menjadikan mulianya orang tuanya yang di alam kubur. Anaknya sholat, orang tuanya di alam kubur dapat pahala sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya di alam kubur dapat pahala ngaji. Padahal dulu gak ngaji, tapi punya anak yang ngaji, yang diperintahkan ngaji. Gak terasa. Itu namanya waladun sholih. Dapat. Yang parah, udah gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak ngerti agama, punya anak tolih lagi. Tolih itu anak kurang ajar. Kalau sholih anak yang baik. Jadi dia sudah menderita di alam kubur itu. Anaknya maksiat, kena imbasnya kemaksiatan anaknya. Karena faktor ketika di dunia dia tidak mengarahkan untuk taat kepada Allah. Anak itu kayak emas, harus dirawat dengan benar supaya emasnya nggak berkarat. Karena anak itu punya imbas terhadap orang tuanya. Kalau orang tuanya, anaknya taat, walaupun orang tuanya nggak taat, dapatlah dari anaknya. Hadirin yang begitu itu ya, kalau nggak begitu saya harus punya apa ya? Idza mata bin Adam in qata amalu illa min salas. Ketika manusia mati amalnya udah putus, kecuali 3 yang bisa terus. Yang kita dapat kiriman ketika kita sudah tidak melakukan. Apa selanjutnya? Ya, paling enggak sedekahun jariyah. Pernah nyumbang majelis, punya nyumbang musola, pernah nyumbang tempat-tempat ikan. Tempat itu masih dibuat kebaikan, masih lestari di dalam kebaikannya, maka orang itu
masjidnya buat sholat, musholanya buat ngaji, majelis taklimnya buat ngaji, orangnya sudah nggak ngaji, sudah meninggal, tapi pernah berperan. Ada sebagian harta yang dibantukan, orang itu masih dapat pahalanya orang ngaji, pahalanya orang zikir. Maka kalau bantu di tempat-tempat ibadah itu ya bantulah tempat ibadah yang produktif. Jangan bantu tempat ibadah yang nggak produktif. Bangunannya bagus, mewah, tapi nggak pernah dibuat ibadah umpamanya. Tempatnya hanya sekedar untuk lihat-lihatan. Yang parah, yang parah. Di sana amalnya pas-pasan, amal jariah tidak punya. Dimintai sumbangan amal jariah, hatinya gerutu. Mestinya saya yang disumbang, bukan dia yang nyumbang. Mestinya saya yang disumbang, bukan dia yang nyumbang. Itu orang gak kuatan. Ketika pilkada bingung memilih siapa ya. Mulai yang berjuang demi bangsa, apa yang berjuang demi uang ya? Nah, orang yang gitu itu nanti gampang disuap. Hasil 50.000 aja imannya sudah copot. 50.000 buat apa? Ya setidaknya punya yang namanya sedekahun jariah. Apalagi setidaknya kalau nggak bisa itu ilmu yuntafa'u bih, punya ilmu yang bisa diambil manfaat, punya ilmu, ilmunya diajarkan kepada yang lainnya. Kita mati, orang itu masih belajar ilmu yang kita miliki. Atau pernah ngajak orang ngaji, kita sudah meninggal, orang itu masih tetap ngaji, kita dapat pahalanya orang yang ngaji itu. Makanya harus ajak-ajak watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang begitu itu namanya orang fatona, orang cerdas, limpat. Kelihatannya gak ngaji, pahala ngajinya banyak. Kelihatannya gak sedekah, pahala sedekahnya banyak. Setidaknya punya 3 itu. Jangan ibadah hanya untuk dirinya sendiri, gak memperhatikan anak istrinya. Yang penting saya, anak istri belakangan. Kan surga, istri itu kan surga, nunut neraka katut katanya. Nanti kan dia nurut saya surganya. Ternyata kita yang masuk neraka. Istrinya ya kebawa ke neraka. Kalau kita masuk surga, istrinya di neraka, anak istrinya nuntut. Maka ada kisah, suami sudah di gerbang menuju surga, sudah dipersilahkan udkhulu bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga dengan selamat dan sentosa. Udah muncul, stop, kamu kok muncul aja. Itu ada orang jerit-jerit di bawah itu loh, pembatas neraka itu ada, itu orang jerit-jerit manggil-manggil kamu. Stop. Itu siapa, wahai Tuhan? Itu anakmu sama istrimu. Lantas kenapa? Dia nggak terima karena dia masuk neraka. Itu gara-gara kamu nggak mendidik, nggak mengarahkan. Kalau begitu kamu jangan terus dulu, stop dulu, selesaikan masalahmu. Akhirnya istrinya, anaknya nggak terima. Kalau saya masuk neraka karena gara-gara suami saya, ibadah saja saya nggak pernah diajak, ngaji saya nggak pernah diajak, zikir saya nggak pernah diajak, saya nggak terima. Ya Allah,
saya pengen suami saya juga masuk neraka sebagaimana saya. Akhirnya yang sudah dari depan pintu gerbang surga itu akhirnya diseret masuk neraka gara-gara gak peduli terhadap keluarga. Tetapi kalau anaknya masuk surga, orang tuanya di neraka, anak bisa nyafaati orang tuanya. Anaknya ngomong, wahai penjaga pintu surga, saya ini masuk surga gara-gara orang tua saya mengarahkan saya ngaji. Dengan ngaji itu akhirnya saya jadi ngerti tentang ibadah, ngerti ilmu, ngerti etika terhadap Allah. Saya nggak mau masuk surga sebelum orang yang menjadi perantara saya masuk surga ini juga dimasukkan. Akhirnya orang tuanya dimasukkan surga gara-gara punya anak yang soleh. Jadi orang itu jangan masing-masing. Ada orang masing-masing itu. Suaminya hidupnya masing-masing, anaknya masing, istrinya masing-masing. Suami ke timur, istri ke barat, anak ke selatan, cucu ke utara. Mata angin. Itu keluarga mata angin. Berarti ya susah berlawanan arah. Ya, kita ke timur, kita ke barat, kita nasihati mesti nentang, bukan sama. Kayak siang dan malam. Orang itu kalau lagi di malam hari, diceritai siang hari nggak percaya. Contoh, begini, ini kita lagi nelpon. Yang ditelepon itu di sana di muka. Orang yang di Mekah cerita, ini masih jam 1 siang. Masa sih di sini udah malam? Enggak percaya kan gitu. Padahal di sana memang jam 1 siang, di sini udah malam. Makanya orang kalau umroh, kadang-kadang telepon istrinya di sana, dikiranya di sana itu siang, ternyata sudah malam. Beda 4 jam. Sini kalau di Amerika lebih bedanya jauh. Eropa lebih jauh lagi. Eropa, Maroko. Kita pergi ke Maroko di Indonesia itu sama dengan putaran bumi. 1 kali putaran bumi. Ya, makanya jadilah orang yang bersatu, satu iman, satu thariqah, satu tujuan. Watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah, janganlah kamu pisah. Kenapa nggak boleh pisah? Orang itu ngumpul yang enak. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jamaah itu menurunkan rahmatnya Allah, sendiri-sendiri itu menurunkan siksa dari Allah. Maka sampai ada istilah mangan gak mangan, yang penting ngumpul. Kita lanjutkan. Anfas itu bertempat di jantung dan pekerjaannya menguasai hati. Anfas, kalau nafas angin yang keluar, kalau anfas angin yang masuk. Makanya ketika la ilaha pas nafas, illallah pas anfas, angin keluar la ilaha, angin masuk illallah. Supaya hajinya jadi hati yang ahli zikir, hatinya terima terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kalau hati itu tidak pernah dikasih makan dengan zikir melalui nafas itu, hatinya gersang,
Kalau saja hatinya gersang, tidak pernah ditimpa dengan air zikir, apa kata Allah? Wa may ya'shu an dzikrillah wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Barang siapa lupa dari ingat Allah, ku gandeng dia setan. Hatinya penuh dengan setan. Setan itu ngajak kebaikan, ngajak keburukan. Penuh dengan setan, hatinya isinya penyakitnya dengki. Apa dengki? Iri hati. Punya tetangga beli kulkas panas, besok tetangganya beli lagi AC, semakin panas. Padahal tetangganya dingin, dia panas. Besok lagi tetangganya beli mobil, tambah panas. Besok lagi tetangganya beli sopirnya mobil itu, pingsan. Karena ada setan dalam hatinya. Setan yang bisikin, setan bisikin dengan kedengkian. Orang yang dengki itu sejahat-jahatnya orang. Kenapa? Orang yang dengki itu kepengen orang lain itu celaka, dia sendiri yang mulia. Pengen orang lain itu melarat, dia sendiri yang kaya. Sejajarnya orang yang gak seneng sesama muslim itu lebih bahagia. Makanya tidak dikatakan iman yang sempurna, sehingga kita menyintai saudara kita, tetangga kita, sebagaimana kita menyintai diri kita sendiri. Isinya hatinya dengki, riya, pamer, ujub, kagum amalnya, takabur, sombong, merasa orang lain itu lebih rendah darinya, merasa kaya, merasa hebat. Itu karena hatinya penuh dengan setan. Kalau nggak dikikis, cepat-cepat diobori dengan kalimat tauhid, nggak cepat-cepat dibakar setan-setan itu, maka akan menjadi sarang setan. Kalau sarang lebah masih lumayan matunya dijual. Kalau sarang setan, siapa yang mau? Jadi sarang setan, kata Imam Ghazali, satu orang itu setan yang bersarang dalam hatinya kurang lebih 10.000 setan. Satu itu 10.000 setan yang bersarang di dalam hatinya. Itu kalau nggak kita kikis dengan kalimat la ilaha illallah, dikhawatirkan mati belum hilang, matinya dibisikin setan. Disuruh ingat Allah, malah ingat selain Allah. Pas barengi copotnya roh, akhirnya matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus banyak zikir, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari zikir kepada aku, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang itu kalau nggak zikir mesti kehidupannya sempit. Karena hatinya nggak pernah qanaah, nggak pernah menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan penuh bersyukur. Yang dilihat hanya wujudnya pemberian, hatinya nggak melihat siapa yang ngasih saya ini. Padahal yang ngasih Allah, bagaimana nggak terima? Hatinya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, di dunia hidupnya sempit karena hidupnya nggak dibarengi dengan zikir kepada Allah. Hidupnya nggak dibarengi dengan ingat zat yang maha kaya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Gak hanya itu, selain di dunianya hidupnya terlantar, terlonta-lonta, wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, kami giring orang-orang tersebut di hari kiamat dengan kondisi buta. Di dunianya menderita, di akhirat digiring kondisinya buta, celaka, kuadrat. Udah melarat, ya kan ya.
Giring nanti buta lagi. Orang-orang itu protes. Lima kasar tani akma. Ya Allah, kenapa kau giring kami dengan kondisi buta? Padahal saya dulu di dunia ini bisa melihat. Kata Allah, telah datang ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta, di dalam dirimu sendiri itu. Tapi kamu lupa, gak mau syukur kepada Allah, padaku, gak mau taat kepadaku. Sekarang jadi sebaliknya, saya melupakan kamu. Ya kayak begitulah buah hasilmu di dunia. Penyesalan sudah kelewat. Tempe udah jadi oncom. Sifatnya jalal, pujinya la ilaha illallah. Jadi kalau kita udah zikir la ilaha illallah, ini sebenarnya sudah mensyukuri keluar masuknya nafas, termasuk ke dalam tubuh kita, kena auranya la ilaha illallah, hatinya yang panas jadi dingin, hatinya yang senantiasa berontak gak terima apa yang diberikan oleh Allah jadi qanaah. Jadi perlu ditransfer jantung kita, hati kita, seluruh organ tubuh kita perlu ditransfer dengan zikir. Ya minimalnya seminggu sekali lah zikir. Syukur kalau tiap hari, syukur kalau setiap keluar masuknya nafas. Jangan sampai hatinya gak pernah disiram dengan air zikir. Air zikir itu maksudnya membaca kalimat la ilaha illallah yang dinginnya laksana air. Banyak zikir, banyak ingat Allah. Di zaman akhir itu cobaannya banyak, cobaan dunianya besar, hasilnya kecil. Di dunia itu sekarang zaman akhir itu cobaan untuk mencari dunia itu besar. Tapi kalau kita ikuti hasilnya kecil, kadang-kadang nggak dapat apa. Alangkah ruginya jika tidak kita niati taat kepada Allah, tidak kita niati zikrullah usaha kita di dunia itu. Pada manusia hidup di dunia itu hanya untuk taat, hanya untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menjadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengenal aku, kecuali untuk tauhid kepadaku. Ketika tidak untuk itu hidupnya, itu namanya menselisih apa yang telah diciptakan oleh Allah, menselisih fungsi ciptaan itu. Diciptakan untuk menyembah, malah pengen demo bunuh yang menciptakan. Suruh taat malah maksiat. Dan caranya menjaga anfas itu adalah mengertinya bahwa anfas itu hanya wujud majazi, wujud simbolis. Jadi nafas angin yang keluar itu hanya istilah dari kebesarannya Allah. Ketika kebesarannya Allah itu berupa nafas keluar masuk, kita lupa yang mengendalikan. Itu namanya orang yang kufur kepada Allah. Itu namanya orang yang tidak tahu diri. Berarti tempe diri. Makanya kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal terhadap jati dirinya, bahwa jati dirinya itu hanya sebuah bayangan yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia telah mengenal terhadap sejatinya Tuhannya yang menggerakkan diri kita ini.
jati diri kita ternyata hanya sebuah bayangan, sebuah boneka yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah, yang diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang maha kuasa itu Allah, yang punya itu Allah, dan harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Yuk, belajar gerayangi diri sendiri sehingga nggak sempat gerayangi orang lain. Gerayangi kekurangan kita. Kalau ngomongin orang, gerayangi dulu cacat kita sehingga nggak sempat koreksi cacatnya orang lain. Semuanya zaman akhir itu sebenarnya harus menyedikitkan pergaulan. Dalam hadis itu malah disuruh nutup pintu di zaman akhir itu, kecuali kepada orang-orang, dibuka hanya untuk orang-orang yang taat kepada Allah, karena gangguannya besar. Dan tempatnya tanafas itu berada di kepala. Pekerjaannya menguasai roh, sifatnya jamal. Jadi kalau kita udah zikir itu nanti rohnya itu sudah otomatis menjadi rohnya orang-orang yang ahli ibadah. Sifatnya jamal, pujinya Allah. Sudah otomatis kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang udah habis zikir itu ada suara dalam hati Allah, 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 Allah. Itu sudah zikirnya Allah. Zikir yang kita dengar dari zikirnya anfas. Macam-macam. Bergantung tubuh manusia itu semuanya berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Membaca tasbih, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ma min syai'in illa yusabbihullah. Tiada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada Allah. Semuanya itu bertasbih. Mata kita melihat itu tasbih. Ucapannya bagaimana? Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau matamu itu melihat tanpa Allah. Ketika mendengar Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau sampai ada telinga mendengar tanpa sifat samanya Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Jika kita berbicara tanpa sifat kalamnya Allah, semuanya bertasbih. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengerti. Siapa yang tidak mengerti? Orang-orang yang buta mata hati. Jadi ibaratnya kita ini diperankan di dunia sebagai pemain sinetron atau sandiwara. Ketika perannya bagus, lupa kepada yang menciptakan kebagusan. Dikiranya saya sendiri. Orang itu kalau jadi pemain itu harus sering ingat sutradara. Ingat sutradara kemarin ngomong apa ya, saya salah apa ya. Saya kemarin waktu latihan itu sering salah. Dihentikan. Oh, salah saya yang ini ya. Itu kan. Orang kepengen jadi pemeran yang baik, yang sukses, yang dikagumi, banyak penggemarnya, itu latihan dulu kan? Latihan yang film-film yang awak gitu, tuyul bayul itu yang latihan sana latihan di Danau Cibubur sana. Itu masih banyak yang salah di sananya. Padahal hanya guyonan aja butuh latihan. Bagaimana yang serius, apalagi yang dua? Rius.
butuh latihan, semuanya itu butuh latihan. Kita juga pengen jadi orang ahli zikir, butuh latihan berzikir sampai nanti berzikir itu sudah menjadi kebiasaan. Lo kalau sudah berzikir menjadi kebiasaan, almar'u ma'amma ahabba. Seseorang itu bareng dengan apa yang dibiasakan, apa yang dicintai. Ya, istilah orang Jawa, delalah kersane ngalah. Delalah itu hanya dilalah petunjuk Allah yang dikehendaki oleh Allah. Delalah kersane ngalah. Delalah itu dilalah petunjuk Allah yang dikehendaki oleh Allah. Mau mati tiba-tiba ya zikir. Mati dalam kondisi zikir. Harapannya kan gitu. Kita itu rajin zikir, mudah-mudahan mati saya dalam kondisi zikir. Rajin ngaji, mudah-mudahan harapan saya matinya dalam kondisi ngaji. Senang bergaul sama orang-orang soleh, mudah-mudahan mati saya termasuk kelompoknya orang-orang soleh. Walaupun saya nggak soleh, paling nggak ngumpul sama orang soleh. Wong kang soleh kumpul ono, orang yang soleh kumpul ono, bukan kompol ono. Beda loh, kompol ono sama kumpul ono. Loro sama loro itu beda. Bukan soleh kompol ono. Orang soleh dihina, orang toleh dimuliakan. Tandanya zaman-zaman akhir akalnya sudah jungkir. Dan caranya menjaga tanafas itu mengerti bahwa sesungguhnya tanafas itu hanya wujud majazi. Angin-angin tadi hanya tanda-tanda kebesaran Allah, supaya kita itu ngerti kalau kita ini senantiasa bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Yang punya kelengkapan semuanya itu Allah yang melengkapi. Allahus Samad yang melengkapi tubuh kita, punya mata, punya rambut, punya hidung, punya leher sampai seterusnya, itu yang melengkapi itu Allah. Ketika kita dilengkapi hidup di dunia, mata yang sempurna, telinga yang sempurna, semuanya serba sempurna, kok lupa kepada yang melengkapi? Allah tempat bergantung. Allah tidak pernah lupa kepada hambanya, tapi hamba sering melupakan Allah. Kata Allah, kalau kamu ingat saya akan mendekat kepadamu sejengkal. Kalau kamu ingat saya sejengkal, saya akan meliputi di dalam dirimu. Artinya pertolongannya Allah itu dihubungkan dengan sampai seberapa kedekatan hati kita kepada Allah itu. Insya Allah kalau hati kita itu dekat sama Allah, Allah itu maha kaya, insya Allah gak pernah kekurangan. Kalau kita dekat sama Allah, Allah itu maha kuat, tinggal Allah gak sampai lemah. Coba kalau kita dekat sama orang kaya, di dunia aja lah, orang kaya yang sifatnya dermawan, kita sering dekat. Kelaparan nggak? Nggak akan kelaparan. Ya kita biasanya nggak makan enak, kalau dekat sama orang kaya jadi makan enak. Ya ada aja walaupun yang melarat itu aja sopir, tapi sopirnya orang yang kaya, majikannya kalau restoran sopirnya diajak nggak? Diajak kecuali majikan yang pelit, ini yang dermawan. Paling makannya sama loh. Kalau makannya sama, dia masuk ke restoran. Ini majikan ini biasanya makannya sedikit. Gitu ya. Kalau majikan makannya 2 piring, itu majikan duduk. Majikan itu biasanya makannya sedikit, hanya beberapa suap. Yang kenyang sopirnya itu ya. Sopirnya udah habis, mau, mau. Masih ada lagi, nggak apa-apa.
Akhirnya majikannya kurus, sopirnya gemuk. Makanya kebanyakan pembantu itu lebih gemuk daripada majik. Hanya majikannya darah tinggi, dapat daging yang ngemplos ya Pak. Yang bantu. Jadi hidup itu ya biasa-biasa aja, yang penting ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, ya insya Allah Allah itu nggak pernah lupa kepada hambanya. Jadi semua wujud, rupa, nama, dan kerja itu hanya miliknya Allah. Kita itu nggak pernah memiliki apa-apa. Kita itu dimiliki oleh Allah, bukan memiliki Allah. Kita itu dikendalikan oleh Allah, bukan mengendalikan Allah. Kita itu dikehendaki oleh Allah, bukan menghendaki Allah agar mengikuti kemauan kita. Orang yang tawadhu, orang yang tahu diri. Kalau orang melarat itu, ya jangan sombong. Udah melarat ngerasa memiliki lagi. Ahli ngaku-ngaku lagi. Yang kaya cukup satu Allah. Kita merasa melarat yang terus-menerus. Semua yang ada dalam diri kita ini merasa bukan milik kita, semuanya milik Allah. Karena Allah itu zat yang punya nama Al-Malik. Makanya kita suruh berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Rabbin nas, pemelihara manusia. Yang memelihara kita itu Allah. Bukan suaminya, bukan engkongnya yang ninggalin warisan. Kita yang melihara itu Allah. Karena yang melihara Allah sampai kita nggak sadar. Rambut kita itu setiap hari berapa sen sama mili nambahnya. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Tiba-tiba rambutnya sudah memutih. Nggak sadar, sebentar lagi di kafan nih kain. Tapi hatinya masih hitam. Simbol jasadnya sudah putih. Banan itu bersyukur. Kalau sudah banan banyak bersyukur. Jangan disemar. Kalau pengen bagus itu sebenarnya pakai cat. Menurut hadis boleh rambut disemir, tapi sebenarnya yang menakutkan orang-orang kafir. Apa merah, terus atasnya ada putihnya dikit. Pokoknya orang kafir dia takut. Jadi zaman sahabat ada yang nyemir rambut, maksudnya untuk nakut-nakuti orang-orang kafir, bukan nakuti untuk malah orang. Jadi biar kelihatan bahwa orang Islam itu gagah, berwibawa. Bukan disimpan untuk nyari cewek. Boleh katanya, yang penting jangan putih, jangan hitam katanya. Kalau hitam berarti merubah. Kalau rambutnya pirang, yang penting sebenarnya jangan pirang juga. Yang paling bagus, biarin aja putih. Karena tiap-tiap satu uban itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka hormatilah orang-orang yang beruban itu, karena rambutnya adalah cahaya di hari kiamat. Kalau jalan cepat-cepat dituntun, karena ubannya. Ya kan, tiap-tiap helai rambut jadi cahaya di hari kiamat. Uban itu satu.
Makanya sampai dalam hadis itu diterangkan Allah itu sebenarnya malu katanya, menyiksa orang-orang yang tua. Malu terhadap banyak, udah ubahan kok masih durhaka aja. Sebenarnya Allah nggak enak nyiksanya. Orang tua itu kalau dipukul kan ya enak ya. Pantas ya, udah tua kok dipukulin kan itu ya. Pantasnya ya anak-anak yang dipukul. Itu udah tua kok dipukulin, kata Allah nggak pantas, saya malu kalau orang ini. Udah tua kok dipukulin, takutnya dilihat yang muda-muda. Makanya Allah malu pukul, nyiksa orang tua di neraka nanti Allah sebenarnya malu karena sudah tua kok dibendungi. Tua kok masih banyak ditanyai. Udah tua kok apa-apa nunggu disuruh. Kalau tua itu sudah tahu diri. Kalau anak kecil diingetin sering gitu ya. Ya Allah malu menyiksa orang-orang yang tua, malu terhadap ubahnya. Gak pantas orang ubahnya itu diketokin. Malu itu gak pantas. Malah Mas Putih bersyukur karena ubahnya. Nanti kalau banyak-banyak yang jadi cahaya itu. Tawasul ya Allah, jadikan ubah saya cahaya di dunia dulu. Kalau lampu mati lampunya mati, nyala lampunya. Gak usah beli pulsa lampu dah. Sedangkan tempatnya nufus itu berada di Baitul Ma'mur, yaitu yang dinamakan air hidup atau sejatinya hidup atau hidup sejati. Dan pekerjaannya itu menguasai rasa. Ketika kita merasa dalam rasa bahwa dalam rasa kita ini merasa bahwa yang menggerakkan kita itu Allah, yang mendiamkan kita itu Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang mencegah Allah, semuanya dalam rasa itu kembali kepada Allah. Yang begitu itu kita sebenarnya telah berzikir dengan zikirnya nufus. Itu zikir rasa. Kalau nafas masih zikir lisan, anfas zikir lisan. Kalau sudah nufus, ini zikir rasa tanpa terucap. Jalan itu rasanya ngomong yang menjalankan Allah. Bergerak merasa yang menggerakkan tanpa diucapkan dalam rasa. Itu sudah zikirnya nufus. Maka dinamakan air hidup. Apa yang dimaksud air hidup? Air hidup itu artinya kemuliaan yang diserupakan bagaikan air. Karena semuanya itu dari air. Semuanya itu kehidupan di alam semesta itu dari air. Dari setetes air jadi sebesar ini. Dan nanti kembali kepada air kembali. Kalau dalam Al-Quran diterangkan wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Wa alaw istaqamu ala tariqati, sekiranya mereka itu mau teguh pendirian, teguh hati, jalannya lurus, ala tariqati, istiqomah atas tariqah, jalan agama yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqah, niscaya aku minumi mereka ma'an ghadaqah, air yang berlimpah ruah, atau air kehidupan sejati, atau kebahagiaan yang tanpa batas yang diserupakan bagaikan air. Sebagaimana ikan di laut, mereka bisa nyari makanan, bisa subur, bisa berkembang biak karena air. Oleh karena itulah airnya jangan sampai dikotori dengan limbah. Maksudnya apa?
Maksudnya nufus kita ini jangan dikotori dengan rasanya tidak ingat kepada Allah. Ketika kita nggak bisa merasakan yang kayak begitu, berarti kita telah memasukkan limbah ke dalam nufus. Kalau sudah kemasukan limbah, akhirnya menjadi keruh, akhirnya jadi cemar. Rumput yang di dalam jadi nggak hidup, ikannya nyari makan nggak ada, akhirnya yang minumnya air berlimbah, mati nggak? Ya mati. Nah, rasanya terus merasa begitu itu. Ketika orang tidak begitu, berarti telah memasukkan limbah ke dalam nufusnya. Sifatnya kamal, pujinya hu itu asal kata dari huwa, qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, dia yang makhluk belum tercipta sudah ada, makhluk belum bergerak sudah ada, yang semuanya gerakan makhluk berasal darinya, hidupnya makhluk berasal darinya, kekuasaannya makhluk berasal darinya. Huwa yang mengawali tanpa permulaan, huwa yang mengakhiri tanpa penghabisan, huwa yang wujud sebelum alam semesta terwujud. Itu isinya huwa. Sehingga apa yang kita lakukan artinya langsung ke huwa. Dia, huwa itu dhamir memberikan isyarat bahwa makhluk itu ketika belum ada dzatullah sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan caranya menjaga nufus itu dari sini aja. Ya, dari ini dulu pelajaran kita akhiri. Mudah-mudahan dengan kajian ini hati kita yang gersang mudah-mudahan menjadi hati yang subur, nafas kita yang gersang menjadi nafas yang subur, nafas kita yang gersang menjadi yang subur. Kalau semuanya subur, insya Allah kita menjadi manusia yang dinamakan kamil, sempurna, bisa menyempurnakan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang kamil kita, keturunan kita. Mudah-mudahan kita nanti dikelompokkan kelompok orang-orang yang mempunyai iman kamil. Bibarakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidina sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanika. Ya man huwa fi uluwika imun, ya man huwa fi izzi latifun, ya man huwa fi lutfi syarifun, ya man huwa fi majdi munirun. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardh bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran fi sabina wa nuran fi basarina wa zidna nuran wa alima ilman nasil bi kamilin fil mahya wal mamat bi rahmatika arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaiman wa qulna atayna hukman wa ilman wasakharna ma Dawudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil ma'rifah. Allahumma ya Allah, Allahumma arzuqna bi ta'atika wa batinana bi ma'rifatika. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal faqri illa ilaik wa minal dhulli lawak wa minal khawfi la minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
sallim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal mala'i was-saqami salli wa sallim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal bala'i was-saqami salli wa sallim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal bala'i was-saqami. Wassalamualaikum warahmatullahi